Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kenapa ini perlu saya sampaikan? Ya, karena kita butuh perubahan yang lebih dahsyat ke depannya. Ya, jadi saya bukan mengajak ini Bapak Ibu sekalian, bukan meminta untuk didukung saya. Bahkan di setiap pesta selalu saya sampaikan, kalau perlu pastikan jangan pilih saya. Karena tujuan saya yang lebih kita pastikan itu adalah bagaimana terpilihnya pemimpin yang betul-betul bermanfaat 5 tahun ke depan. Di setiap pesta selalu saya sampaikan bahwa pilkada itu adalah pintu gerbang menuju sebuah perubahan. Mau seperti apa daerah kita ini 5 tahun ke depan, mau seperti apa Parigi Motong ini 5 tahun ke depan, tergantung pilihan kita pada saat pilkada di tahun 2024 nanti. Karena itu di setiap pesta selalu saya sampaikan, jangan sampai kita mengukur calon bupati, kita mengukur calon anggota DPR dari apa yang dia berikan. Ini yang berbahaya sekali hari ini. Di seluruh Indonesia, salah satu penyebab hancurnya daerah itu apabila terpilih pemimpin itu dengan cara transaksional, dengan mengeluarkan duit sampai puluhan miliar. Ya, makanya di setiap pesta selalu sampaikan, kalau ada calon bupati datang mengatakan saya punya dana 20 miliar, bahkan ada yang tidak malu-malu misalnya mengatakan saya maju calon bupati, saya punya dana 30 miliar. Kalau ada calon bupati semacam itu, saya dapat pastikan dia tidak punya niat baik terhadap daerah. Kenapa? Karena gaji bupati itu tidak sampai 5 miliar dalam 5 tahun satu periode. Kalau selama pilkada, selama pencalonan dia ngeluarin dana sampai puluhan miliar, omong kosong kalau dia bisa memperbaiki daerah. Kenapa? Waktu 5 tahun yang singkat itu hanya habis atau tidak cukup untuk mengembalikan dana yang puluhan miliar tadi. Saya kira ini bukan rahasia umum lagi di masyarakat kita, di mana ada kepala daerah yang digugat oleh donaturnya sampai-sampai dikembalikan dananya. Ini penting saya sampaikan kepada kita agar apa? Agar ke depan siapapun pemimpin kita ke depan tidak terbebani dengan utang-utang dari donatur. Siapapun pemimpin kita ke depan dia fokus untuk mensejahterakan Parigi Motong. Hari ini tanpa saya jelaskan, semua kita tahu dari Maleali sampai sejauh itu semua kita tahu hari ini. Tidak sedikit masyarakat kita mereka yang sejak lahir dijemput dengan kemiskinan. Sejak lahir mereka sudah dibesarkan dengan kemiskinan. Mereka disekolahkan dalam kondisi kemiskinan. Bahkan sampai mati tidak sedikit mereka diantar dengan kemiskinan. Ini fakta di daerah kita. Karena itu saya sampaikan kepada sekalian, jangan sampai suara kita yang begitu istimewa ini kita buang sia-sia. Mau seperti apa daerah kita tergantung suara kita, ya. Satu keistimewaan masyarakat itu adalah apa? Keistimewaan masyarakat itu adalah suara. Yang satu-satunya keistimewaan rakyat dalam 5 tahun sekali itu hanya suara. Suara rakyat. Suara rakyat, suara kita bisa menghancurkan Parigi Motong 5 tahun ke depan. Sebaliknya suara rakyat, suara kita bisa memperbaiki, bisa mengantar Parigi Motong lebih baik ke depan. Tergantung suara kita itu kita berikan kepada siapa. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Ini penting saya sampaikan kepada kita. Makanya saya selalu sampaikan kepada semua masyarakat, jangan sampai suara kita yang istimewa itu kita gadaikan, kita tukar dengan selembar jilbab yang murah. Jangan sampai suara istimewa kita itu kita gadaikan yang 10 kilo gula. Jangan sampai suara kita itu kita gadaikan dengan beras 10 kilo. Itu sama dengan kita jual daerah kita ini dalam 5 tahun itu 10 kilo beras gula. Ini penting saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya Isram Saifullah maju di pilkada Parigi Motong dengan satu visi besar saya, mengembalikan hak rakyat sebagai pemilik negeri yang tak pantas hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Dengan satu tekad besar saya, Parigi Motong 5 tahun ke depan harus jaya di tengah senyum kejayaan rakyatnya, bukan jaya di tengah senyum kemegahan para penguasanya, dan bukan pula jaya di tengah jeritan tangis dan derita rakyat. Saya Isram Saifullah di mana-mana selalu bersumpah demi Allah demi Rasulullah. Kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi Bupati Parigi Motong, saya haramkan tinggal di rumah jabatan Bupati yang mewah itu. Kenapa saya haramkan tinggal di rumah jabatan Bupati yang mewah itu? Karena kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi Bupati, pasti tidak sedikit masyarakat miskin yang memilih saya. Pasti tidak sedikit masyarakat yang rumahnya hanya atap rumbia, dinding papan, lantai dan tanah yang memilih saya. Betapa merasa berdosanya saya. Saya tinggal di rumah jabatan bupati yang mewah itu. Padahal saya tahu, saya sadar, saya terpilih dari jari-jari rakyat miskin tadi itu. Saya Isram Saifullah. Isram itu 5 huruf. I itu adalah ini, S itu adalah solusi, RA itu adalah rakyat,
itu adalah miskin, berarti Islam ini solusi rakyat miskin. Wallahumma fiqh ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.